Selamat pagi warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang sama dikasihi Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 11 Januari 2024 kembali datang menyapa kita semua. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya menyertai kita selalu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk berdoa dan mengucapkan syukur atas begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari baru yang Tuhan berikan kepada kami kiranya kami boleh isi dengan sukacita dan damai sejahtera. Sertai kami ya Bapa dalam menjalani hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang datang menyapa kita hari ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-10 ayat pertama sampai 11. 2 Korintus 10 ayat pertama sampai ke-11. Dengan penekanan kami ambil dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan kebernianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Firman Tuhan hari ini mengambil tema terbenam dalam pikiran Kristus. Kamengkaulat lan Kristus. Ada ungkapan kearifan orang Toraja berbunyi tutun punti adokan, yang berarti menopang batang pisang busuk. Ungkapan ini bergenre satir atau sindiran yang diarahkan kepada orang atau pihak yang membela pandangan yang salah. Bagaimanapun cara dan upaya pembelaannya, posisinya lemah dan akan runtuh. Ibarat seorang yang berupaya menopang pohon pisang yang busuk, pada akhirnya pohon pisang tersebut akan tumbang. 2 Korintus pasal 10 ayat pertama sampai 11 merupakan surat pembelaan Paulus kepada jemaat di Korintus atas rumor yang dikembangkan beberapa orang bahwa gaya pelayanan Paulus tidak konsisten. Paulus dipandang tegas dan keras jika mendidik jemaat melalui surat, namun lemah mendidik ketika bertatap muka. Merespon pandangan demikian, Paulus mengklarifikasi bahwa gaya pengajarannya melalui surat akan tetap sama bentuknya apabila ia mengajar dalam perjumpaan langsung. Intensi pembelaan Paulus atas prasangka dari sejumlah orang di Korintus sekaligus juga menjadi poin pengajarannya. Sejatinya adalah tentang komitmen pengajarannya yang teguh dan tegas melawan pola hidup dan pandangan yang salah. Wujudnya adalah siasat kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kedurhakaan, dan membentuk benteng-benteng pikiran untuk menentang pengenalan akan Allah. Namun, Paulus bersaksi bahwa keberanian dan ketegasannya itu bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi berasal dan berdasar dalam pikiran Kristus, seperti yang dikatakan pada ayat ke-6. Surat pembelaan dan pengajaran ini memampar kita untuk bertahan dalam argumentasi yang teguh dan kuat, karena terbenam atau tunduk dalam pikiran Kristus. Teguhlah dan beranilah mengajarkan serta membela kebenaran iman di dalam Kristus. Karena iman dan pengajaran dalam Kristus bukan bukti adokan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita aminkan firman Tuhan yang telah menyapa kita, dan mari kita yakini akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, dan biarlah kami tetap mampu memahami kasih-Mu itu, terbenam dalam pikiran-pikiran-Mu yang sungguh luar biasa. Sekalipun kami menyadari kami jauh dari mampu untuk memahami pikiran-pikiran-Mu, pikiran di dalam Kristus yang penuh cinta dan kasih. Tapi pengajaran-Mu pagi hari ini mengajari kami supaya kami bisa terbenam ke dalam pikiran-Mu, hadir di dalam pikiran-Mu, memahami pikiran-pikiran-Mu melalui firman-Mu. Sungguh kami jauh dari mampu, tapi biarlah itu dapat kami lakukan karena kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Hanya oleh tuntunan-Mu, perlindungan-Mu, hari ini dapat kami jalani dengan baik, sesuai dengan pikiran-pikiran-Mu, ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih-Mu tidak mampu kami jangkau, tapi dapat kami alami. Itulah yang dialami secara khusus kekasih-kekasih kami lewat pertambahan usia hari ini, yaitu Ibu Emi Popang Sarungu dan anak kami Irfan dan Dibuat. Tuhan, selamat ulang tahun untuk mereka. Biarlah sejahtera-Mu terus berlimpah-limpah seiring dengan bertambahnya umur mereka, dan mereka akan semakin terbenam dalam pikiran-pikiran-Mu, sehingga hidup sesuai dengan pikiran-pikiran-Mu, dan berkat akan bertambah serta berlimpah, damai sejahtera akan mereka nikmati. Juga Tuhan, bagi kami yang hidup dalam pergumulan, tentu banyak hal yang sulit kami pahami di tengah kondisi kami masing-masing, yang bergumul, yang berduka, yang sakit, yang gagal dalam pekerjaan, usaha, dalam rumah tangga. Biarlah ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami dapat mengerti bahwa kisah-kisah kehidupan ini Engkau selalu ada di dalamnya, dan kami percaya hal baik akan selalu menjadi milik kami pada akhirnya. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup hari ini, apapun keadaannya, kiranya kami tetap kuat dan melihat segala sesuatu dari pikiran-Mu, sehingga ketika kami bergumul kami kuat, ketika kami sakit kami terus berharap, ketika kami gagal kami terus mengandalkan Engkau. Bersamaan dengan itu, biarlah semangat juang tetap ada, dan terus kami menjadi berkat dimanapun kami berada setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selalu dengan pengajaran-pengajaran-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, dan segala hal baik yang Engkau lakukan kepada kami semua. Dan karena itu, biarlah Engkau mendengarkan doa kami pagi hari ini, menyambutnya dan menjawabnya melalui berbagai pengalaman hidup di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, hiduplah di dalam pikiran-pikiran Kristus, dan aminkan berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Tuhan memberkati kita semua. Selamat